Rasulullah meninggal tahun 11 Hijriah. Abu Bakar 13 Hijriah. Sayyidina Umar 23. Sayyidina Utsman 35. Sayyidina Ali 40. Luar biasa Pak Haji ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wat-tughyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami Nurus Salam Hankam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian hadis Arba'in Nawawi karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah, amal baik yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Masuk hadis kedua Pak ya? Betul? Karena waktunya mepet, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi fid dharaini amin. Qala an Umar, dari Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu aidan, semoga Allah meridai Sayyidina Umar juga. Kemarin Sayyidina Umar meninggal tahun berapa Pak? Pohodai 23 Hijriah. Rasulullah meninggal tahun 11 Hijriah. Abu Bakar 13 Hijriah. Sayyidina Umar 23. Sayyidina Utsman 35. Sayyidina Ali 40. Luar biasa Pak Haji. Qala, berkata siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu an, bainama nahnu julusud, ketika kami sedang duduk-duduk inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, iltala'a alaina, tiba-tiba muncul atau datang, alaina, atas kami, rajulun, seseorang, syadidu bayadis thiyabi, yang pakaiannya sangat putih, syadidu sawadi syari, yang rambutnya sangat hitam, klimis, kira-kira begitu. La yura alaihi, tidak terlihat alaihi, atas orang tersebut, asarus safar, bekas perjalanan. Orang kalau pulang dari mana, perjalanan jauh, biasanya terlihat
mukanya lesu, mukanya tidak semangat. Nah, orang ini datang terlihat oleh para sahabat memakai pakaian putih, rambutnya klimis hitam, tidak terlihat mukanya ini capek sama sekali. Tidak terlihat ada bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan di antara kami tidak ada yang mengetahuinya siapa orang tersebut. Hatta jalasa ilan nabi, sampai ia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatai, lalu ia menyandarkan kedua lututnya, ila rukbataihi, kepada dua lutut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba praktekin, Div, Fatur, praktekin. Tiba-tiba duduk, nah kayak gitu. Itu Nabi misalnya. Nah, ini orang yang pakai pakaian putih, rambutnya klimis. Oke. Fa asnada rukbatai. Udah? Jadi nempel. Dulu orang kalau mau bertanya, belajar begini etikanya, sopannya. Kemudian wa wada'a kaffaihi, lalu ia meletakkan dua telapak tangannya, ala fakhidaihi, di atas dua pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, begitu Pak ya. Jadi seolah-olah orang ini yang para sahabat nggak tahu, orang ini sudah akrab dengan Rasulullah gitu. Dipegang dua pahanya. Wa qala, lalu orang tersebut mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Udah. Jangan terlalu mesra, lagi bahaya ini. Wahai Muhammad, akhbirni, kabarkan kepadaku atau beritahu aku anil Islam, tentang Islam. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al Islamu, adapun Islam, antashhada alla ilaha illallah, engkau atau hendaknya engkau bersaksi alla ilaha illallah. Saya baca dulu Pak ya? Apa? Saya baca dulu. Hendaknya engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, T-nya kecil, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, yang berhak disembah, yang berhak ditaati, yang layak dijalankan perintahnya, dijauhi larangan-larangannya, illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan, dan bahwasanya engkau bersaksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan engkau menegakkan salat, tidak hanya mendirikan tetapi menegakkan salat. Nilai-nilai salat ada di kantor, tidak hanya di masjid, di kantor, dalam pergaulan, di pasar, dalam ucapan, dalam tindakan, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu menegakkan sholat. Makanya salah satu buah sholat yang benar, yang khusyuk, yang baik adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, mampu mencegah pelakunya dari perbuatan maksiat, perbuatan keji dan mungkar. Karena itu mohon maaf, ada yang nanya, Ustadz, selama ini yang kita dengar pahala sholat itu dari sholat-sholat sunnah saja, tahajud pahalanya begini, duha pahalanya begini. Saya mau tanya, pahala sholat maktubah itu apa? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pahala sholat maktubah itu diibaratkan, kata beliau, di depan rumah kamu ada satu sungai yang airnya mengalir deras,
kemudian engkau mandi 5 kali sehari di dalam sungai tersebut. Kira-kira kalau 5 kali sehari masih kotor atau sudah bersih, Pak? Begitupun kata Rasulullah, ketika seseorang melakukan sholat 5 waktu, seharusnya sudah tidak punya dosa lagi, tidak kotor lagi hidupnya. Ustadz, ada orang sholat 5 waktunya jalan, tapi maksiatnya juga masih jalan. Bagaimana itu ya? Ini saya bilang STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Jangan disalahkan sungainya, jangan disalahkan airnya. Mungkin boleh jadi dia mandi itu nggak sempurna atau salah, bisa jadi. Jadi sungainya tidak masalah, cara dia mandi mungkin yang bermasalah, sehingga tidak berpengaruh apa-apa. Ibadahnya ini hanya rutinitas saja, formalitas. Kalau bahasa Nabi itu dalam soal puasa misalnya, banyak orang puasa tapi hanya lapar dan dahaga saja. Puasanya tidak merubah dari buruk kepada baik, kira-kira begitu. Jadi bukan sholat yang disalahkan, boleh jadi cara sholat kita yang belum benar, yang belum baik. Untungnya kita ini masih berkutat di wilayah fikih. Kalau Imam Ghazali, Pak ya, memasukkan khusyuk itu dalam rukun. Jadi kalau bapak ibu nggak khusyuk dalam sholat, nggak sah semua. Itu Imam Ghazali. Untungnya madhab Syafi'i itu tidak memasukkan khusyuk ke dalam sholat gitu. Tapi khusyuk harus diupayakan, Pak ya, karena qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Tanda orang beriman itu beruntung dalam sholatnya khusyuk. Karena itu Imam Al-Ghazali memasukkan khusyuk ke dalam rukun. Ya. Kenapa khusyuk? Karena khusyuk dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, atau secara umum disebut dengan kemaksiatan. Oke, wa tu'tiyaz zakah, saya baca dulu. Dan hendaknya engkau menunaikan zakat, mau zakat fitri, yang betul zakat fitri, bukan zakat fitrah. Jadi saya ulang, Pak. Yang betul bukan zakat fitrah, tetapi zakat fitri, zakat makanan pokok. Makanya dalam hadis nggak ditemukan zakatul fitrah, enggak. Begitupun idul fitrah nggak ada. Yang betul idul fitri, kembali ke makan. Ada orang mengartikan fitri itu kembali kepada kesucian, kurang tepat. Yang betul kembali kepada makan. Al-fitr itu futur, makan pagi. Selama Bapak 30 hari puasa, maka hari rayanya disebut hari raya makan. Argumennya apa? Dalilnya apa? Dalam hadis al-fitru yauma yuftirun nas. Kenapa disebut hari raya Idul Fitri? Karena saat itu orang-orang makan. Yuftirun nas. Wal adha yauma yudhhin nas. Itu hadisnya. Disebut hari raya Idul Adha karena orang-orang pada saat itu menyembelih hewan kurban. Oke. Wa tu'tiyaz zakah tadi sudah, wa tasuma Ramadan. Hendaknya engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, dan engkau melaksanakan haji di Baitullah in istata'ta ilaihi sabila. Jika engkau mampu, ilaihi sabila, untuk melakukan perjalanan ke Baitullah tersebut. Ini disebut dengan Islam menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dikenal dengan rukun Islam. Rukun itu artinya pondasi. Saya baca dulu, Pak ya. Fa akhbirni anil iman. Maka kabarkan kepadaku, kemudian kabarkan kepadaku, beritahu aku apa itu iman. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
Iman itu antuk minabillah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya Allah, baik kitab samawi yang dikenal 4, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, maupun yang dikenal dengan suhufu Ibrahim wa Musa, wa rusulihi, dan utusan-utusannya, termasuk di dalamnya para nabi. Apa bedanya nabi dengan rasul? Nabi itu yang meneruskan risalah sebelumnya, adapun rasul membawa risalah baru, syariat baru. Wal yaumil akhir, dan engkau percaya terhadap adanya hari akhir. Ada orang punya keyakinan setelah hidup ini ya udah mati, ya udah nggak ada lagi kehidupan yang lain. Ada tuh yang begitu. Makanya banyak kita temukan dalam hadis-hadis itu Nabi selalu menyandingkan dengan mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir. 2, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, hormati tamunya. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimah, sambung tali silaturrahim. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut, gitu kan? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, upayakan berkata-kata yang baik, kalau nggak bisa diam. Jadi Rasul selalu menyandingkan Allah dan hari akhir. Kenapa kira-kira Bu? Pak, karena ada orang yang meyakini setelah hidup ini nggak ada kehidupan yang lain. Jadi ini keimanan. Kita harus percaya. Nabi sering mengatakan, al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas ya. Jadi yang cerdas itu bukan yang ranking 1 dalam soal dunia apalagi, bukan. Al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang hobinya muhasabah wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Beramal untuk bekal kehidupan setelah kematiannya. Itu orang yang cerdas menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak melulu dunia aja yang dicari. Dunia itu kan dana rendah Pak, berasal dari kata dana rendah. Jadi orang kalau hidupnya melulu dunia aja, dia mencari sesuatu yang rendah sebenarnya. Kecuali kalau dunianya itu digunakan untuk kehidupan akhirat, maka akan menjadi bekal yang bermanfaat. Rasulullah pernah mengatakan begini Pak, ala innad dunya mal'unah, sesungguhnya dunia ini dilaknat. Ketahuilah bahwa dunia ini dilaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan semua yang ada di dalamnya dilaknat, sampai yang terkecil sekalipun dilaknat, kata beliau, kecuali 4, illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa mawalah, dan hal-hal yang semisal dengan zikir, ya baca Quran, ya sedekah, ya qiyamul lail, ya silaturrahim, hal-hal yang semisal dengan zikrullah. Yang ketiga, au aliman, atau orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya, au muta'alliman, atau orang yang belajar. Makanya Abu Darda mengatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlak. Kata beliau, jadilah engkau orang alim. Kalau nggak bisa, jadilah muta'allim, seorang pelajar. Jadi kalau nggak bisa jadi kiai, upayakan jadi santri gitu. Nggak bisa juga sibuk Ustadz, mustami'an, minimal mendengarkan, jadi pendengar yang baik. Nggak bisa juga Ustadz sibuk dunia terus, muhibban, minimal kita nggak memandang sebelah mata santri-santri, para kiai. Minimal dalam hati itu senang dengan ilmu, minimal. Alim nggak bisa, jadi santri, muta'alim nggak bisa,
mendengar pun terbatas waktunya, minimal muhibban gitu. Ada rasa senang terhadap ilmu. Kalau lima-limanya nggak ada Pak Haji, fatahlak, kata Abu Darda, maka orang ini akan hancur binasa. Apalagi yang mau diandalkan tuh Pak. Udah 5 ini, 4 ini. Jadi semua dilaknat kecuali 4. Zikir kepada Allah. Jadi orang-orang yang senangnya zikir ini bahagia, bersyukur. Wa mawalah, atau hal-hal yang semisal dengan zikir, termasuk Bapak duduk di sini juga, itu bagian daripada zikrullah. Kemudian au aliman, orang yang alim yang mengamalkan ilmunya, au muta'alliman, orang yang hobinya itu belajar. Wa tu'mina bil qadar, dan engkau beriman dengan adanya qadar, ketentuan Allah, khairihi wa syarrihi, baiknya qadar maupun buruknya qadar. Jadi kita harus percaya, harus beriman dengan qada dan qadarnya Allah. Meskipun dalam pandangan kita buruk, boleh jadi dalam pandangan Allah baik. Ada satu kisah, mepet nggak nih waktunya nih? Masih lama. Jadi ada seorang pemuda, mohon maaf, dimimpikan, dalam mimpi itu dia melihat kehidupan masa mendatang dia. Dia diberikan kesempatan untuk melihat takdirnya di Lauhul Mahfud. Ternyata mohon maaf, pas dilihat, jodoh dia di kemudian hari itu adalah seorang nenek tua. Mohon maaf ya, sini muda semua. Seorang nenek tua yang parasnya itu buruk Pak Haji. Seketika bangun. Ini kisah ya. Artinya nanti kita akan sambungkan dengan kodok-kodok. Setelah dilihat di Lauhul Mahfud, catatan dia di kemudian hari itu menikah dengan nenek tua, berparas tidak cantik, banyak bopengnya, kira-kira begitu. Seketika bangun Pak Haji. Seketika bangun, dan dia berupaya ingin menjadi orang kaya. Berusaha di mana-mana sampai menghalalkan segala cara, sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, jilat atas. Sampai terkumpul harta dia, dan dia bisa menikahi wanita-wanita cantik gitu Pak Haji. Usahanya di mana-mana, berhasil. Karena dia nggak mau menikah dengan nenek-nenek tua. Kalau janda muda nggak apa-apa. Berhasil menikah dengan tidak hanya 1, 4 langsung sekaligus. Usahanya lama-lama bermasalah, kemudian bangkrut, dan dia banyak utang, sehingga menjadi gembel di jalanan Pak Haji. Naudzubillah Pak ya. Gembel di jalanan sampai dia makan dari makanan yang ada di sampah-sampah. Kemudian pingsan Pak Haji orang ini. Singkatnya begitu ceritanya. Pingsan, tiba-tiba ada yang menolong. Yang menolong ini nenek tua. Nah gitu ceritanya Pak Haji. Yang menolong ini nenek tua yang buruk rupa tadi itu. Dibersihin sama dia, dimandiin, dikasih baju sama dia. Udah sehat lagi, rapih lagi. Curhat, kenapa kok sampai pingsan di jalanan? Begini usaha saya yang tadinya sukses tiba-tiba bangkrut. Kemudian saya banyak utang, semua disita oleh bank. Akhirnya ya saya jadi luntang-luntung, gak punya apa-apa. Oh begitu. Ya sudah kalau begitu Bapak ikut saya aja kerja di rumah saya. Lama-kelamaan timbul benih-benih cinta antar keduanya itu Pak Haji. Pak Sulis, siap-siap nanti. Jangan-jangan namanya orang terus berinteraksi. Ya Allah, ini orang meskipun mungkin dari sisi fisik kurang begitu menarik, tapi rahmahnya itu luas. Dia perhatian terhadap sayanya itu, kata dia, luar biasa. Istri-istri saya yang saya nikahin cantik-cantik itu, dia pergi meninggalkan saya ketika usaha saya
hancur. Tapi ini perempuan, ini wanita tua ini begitu perhatian. Dua-duanya kemudian muncul benih-benih cinta, akhirnya menikah itu Pak Haji. Bisa dipahami maksudnya? Mungkin dalam pandangan kasat mata kita, takdir kita ini jelek ya. Tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ini baik. Jadi kita tidak bisa melawan takdir Allah. Yang kita bisa adalah berupaya. La yaruddul qada illa du'a, itu dalam hadis. Wala yazidul umr illal bir, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Ustadz, bukankah umur itu sudah ada ajalnya? Iya, tapi kalau dia berbuat baik sebanyak mungkin, umurnya panjang, kebaikannya akan terus disebut oleh orang lain. Itu yang disebut dengan amalan cerdas itu. Ya, sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, anak yang soleh dan solihah. Meskipun ajalnya ya 80 tahun, tapi anak-anaknya akan terus melanjutkan kebaikannya. Itu yang disebut dengan umur yang panjang itu. Jadi Bapak kalau punya duit jangan untuk makan saja. Kalau punya tanah, wakafkan untuk pesantren. Kalau punya lembaga atau punya niatan ingin punya lembaga, bikin lembaga. Itu yang akan menyelamatkan. Saya bilang di mana-mana, kematian itu jangan ditakuti Pak. Semua orang akan mati. Yang kita takuti adalah kehidupan setelah kematian. Panjang itu Pak Haji. Mohon maaf, kata Rasulullah, umumnya orang hidup di dunia itu ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Antara segitu. Syukur Bapak kalau sekarang usianya sudah lebih dari 70 tahun, bonusnya banyak. Tapi siap-siap kalau yang sekarang sudah usianya 59 tahun, lebih 11 bulan, lebih 29 hari. Kalau nggak dari sini, besok. Mudah-mudahan husnul khotimah semua Pak Haji ya. Umumnya ini antara 60 sampai 70. Sebentar itu Pak Haji. Maka Rasul ngajarin kita beramal cerdas itu. Kalau Bapak nggak punya ilmu, punya duit, sedekahin. Nggak punya duit, punya ilmu, sedekahin dengan ilmunya. Nggak bisa juga didik anaknya sampai soleh, pesantrenin, kira-kira begitu. Karena perjalanan setelah kematian lebih panjang. Masuk alamul barzah, nggak tahu nih berapa ribu tahun lagi sampai kiamat. Kira-kira berapa ribu tahun lagi Pak Haji? Wallahu alam. Masuk nanti yaumul ba'ats, hari di mana kita dibangkitkan. Nggak tahu berapa ribu tahun, jutaan manusia. Masuk nanti yaumul mahsyar, hari di mana kita dikumpulkan di padang mahsyar. Nggak tahu berapa ribu tahun kita di sana. Jadi kalau nggak punya bekal banyak ini, sampai nggak ke sana kira-kira? Nyampe nggak? Nah, makanya yang dikhawatirkan itu adalah kehidupan setelah kematian. Apakah bekal kita di dunia ini bisa menyampaikan kita ke surga atau tidak? Terus ada lagi yaumul mizan, di mana hari kita amalan kita ditimbang. Yaumul hisab, dihitung. Kemudian melewati sirat, yaumus sirat. Nah, kalau udah yaumus sirat, apakah kita berjalan ke surga atau berjalan ke neraka? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Semua orang akan melewati sirat, tapi ada yang langsung masuk surga, ada yang lambat jalannya, ada yang sekencang kilat, ada yang jatuh-jatuh, ada yang nggak bisa sama sekali, ya jatuh ke neraka sudah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita mah denger neraka saja Pak ya, jangan sampai masuk Pak ya. 1 detik gosong Pak Haji. Maka saya bilang di mana-mana kalau habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir, jangan Pak. Allahumma antas salam, minta selamat dunia akhir. Bukan bahasa Arab, bukan. Pak Sulis, saya senang sama Pak Sulis belajar bahasa Arab. Saya bilang dulu ada kiai hobinya ngerokok Pak Sulis. Namanya orang rokok ya. Aduh, sepet ini mulut. Habis umroh keluar rokok dia.
Dikejar sama askarnya, haram, haram, haram. Dilempar Pak Haji rokoknya. Sayang setengah lagi katanya. Ternyata dikejar itu si askarnya pengen rokok Pak Haji. Dikeluarin nama dia, rokok Samsu. Apa kata dia? Wa nikmatun ududuhu ba'danya tuh garam filter komodai kuji Samsu gitu. Apa kata askarnya? Syukron, syukron, syukron. Itu juga bukan bahasa Arab, bukan? Bahasa apa itu? Bahasa Sunda ya, bahasa Garut. Ya. Jadi upayakan setelah sholat itu jangan, kecuali darurat, tetap zikir jangan dihilangkan itu. Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman, sambil berdiri kalau nggak bisa duduk, wa qu'udan sambil duduk atau sambil berbaring. Oke. Ini panjang hadisnya ini. Jadi harus beriman terhadap ketentuan Allah, baik ketentuan yang baik maupun ketentuan yang buruk. Qala, kemudian orang tersebut mengatakan sodaqta, engkau benar wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Qala fa akhbirni anil ihsan, kemudian beritahu aku dong anil ihsan, tentang ihsan itu apa? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah, hendaknya engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak, kalau engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, yakinlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu. Ini ihsan. Kalau iman tadi ada 6 Pak ya, Islam ada berapa? 5, yang tidak ada hitungannya rukunnya ihsan. Jadi Nabi hanya menjawab anta'budallah ka'annaka tara. Jadi kalau beribadah itu mata batin kita kalau bisa melihat Allah gitu. Kalau nggak bisa, yakinlah bahwa Allah melihat gerak-gerik kita sekecil apapun. Bisa nggak kira-kira begitu Pak Haji? Itu ihsan. Kalau orang sudah begitu, ada istilah dalam ilmu akhlak, ilmu tasawuf disebut dengan tajalli. Kalau sudah tajalli, dia akan menjadi abdun rabbani, akan sedikit maksiatnya. Kenapa? Karena merasa dipencerong, kalau bahasa orang Sunda itu, merasa diperhatikan terus oleh Allah. Nah, kalau bisa sampai derajat ihsan. Makanya kalau ada orang meninggal, mohon maaf, ada yang kurang kadang, mudah-mudahan diterima iman dan Islamnya. Ihsannya mana? Kalau kata guru saya, 3 komponen ini, iman, Islam, ihsan itu ibarat tripod, Pak Haji. Tripod kan kakinya 3 ya. Ini berapa nih? 3. 1 putus, kira-kira bisa dipakai nggak? Iman, Islam, ihsan. Jadi 3-tiganya harus berbarengan. Guru saya mohon maaf pernah menggambarkan begini Pak, ihsan itu. Pak Haji Dedi, istrinya baru meninggal 1 bulan yang lalu, misalnya, cantik betul, tiap malam dikelonin lah kira-kira. Meninggal, ya Allah, kehilangan betul. Setiap masuk rumahnya ngelihat karpet yang dibilang apa? Wahai kekasihku, wahai pujaan hatiku. Ngelihat hordeng, naon hordeng teh? Naon hordeng? Tirai. Wahai sayangku. Kata anaknya, bapak gila ya? Kira-kira anaknya bener apa salah Pak? Bener, karena memang seperti orang gila kan? Kok bapak ngobrol sama hordeng dibilang sayang? Ngelihat kasur yang Pak Haji bilang, wahai sayangku tercinta. Anaknya bilang, bapak gila ya? Salah apa bener kira-kira Pak Haji? Bener dalam pandangan kasat mata, dalam pandangan zohir, si anak bener. Tapi Pak Haji sudah pandangannya mata batin, basiroh atau kolbu. Yang dilihat karpet, tapi mata batin Pak Haji tembus kepada istrinya itu. Bisa dipahami? Yang dilihat
hordeng, makhluk ya, tapi tembus kepada ibu. Ini ihsan, Pak. Jadi ihsan itu fisik kontak dengan makhluk, kolbu, hati tembus kepada Khalik, kepada Allah. Contoh lagi, Bapak makan nasi kan? Fisik. Nah, bagi orang yang sudah sampai derajat ihsan, oke, ini fisik, tapi dia akan melihat bukan hanya fisiknya, tetapi yang memberi makan ini Khalik. Jadi ketika makan itu apa doanya, Pak? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dia melihat Allah, pemberi makan ini. Bukan dalam arti melihat dengan mata batin. Sehingga yang keluar dari lisannya doa, Pak. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bisa dipahami, Pak Haji? Hah? Itu ihsan. Jadi fisik kontak dengan makhluk, kolbu, hati tembus kepada Khalik. Kalau orang sudah seperti itu, maka akan minim maksiatnya, akan menjadi abdun rabbani, hamba yang selalu dibimbing oleh Allah lahir batin, jauh dari takabur, jauh dari riya, jauh dari penyakit hasud, karena merasa dipencerong terus oleh Allah, di muraqabah. Nggak ada tempat sesembunyi apapun kecuali Allah mengetahuinya. Jadi tiga ini disebut dengan arkanuddin. Kalau yang Islam itu arkanul Islam ada 5, kemudian bawahnya arkanul iman ada 6, ihsan nggak ada rukunnya. Nah, 3 sebutan ini, istilah ini disebut dengan arkanuddin, rukun-rukun agama. Atau para ulama mengatakan hadis ini disebut dengan ummul hadis. Kalau ummul Quran apa, Pak? Al-Fatihah. Jadi Bapak kalau ditanya apa ummul hadis, induknya hadis ini. Karena di dalamnya berbicara tentang pondasi-pondasi agama, arkanuddin, iman, Islam, ihsan. Cukup, Pak Haji? Oke. Mohon maaf lahir batin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, bisa diselesaikan di belakang. Sambil ngopi, Pak Haji ya. Sambil ngopi. Nakhtatim hadal majlis bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.